الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang memberikan kepada kita kesehatan, Allah yang memberikan kepada kita keamanan, Allah yang memberikan kepada kita iman dan juga Islam. Dengan kenikmatan itu semua kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin adalah bersaudara satu sama lain. Persaudaraan yang amat kuat karena persaudaraan di atas keimanan. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudara kalian dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah. Maka itu Allah perintahkan kaum muslimin untuk senantiasa bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali agama Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Maka dari itu Allah perintahkan kepada orang-orang muslim untuk bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dalam perpecahan mereka. Allah Ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Maka janganlah kalian itu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan juga berselisih setelah datangnya penjelasan kepada mereka. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Maka dari itu para ulama mereka mewanti-wanti kepada kita untuk senantiasa berusaha menghindari sebab-sebab dari perpecahan. Dan di antara yang dinasihatkan oleh para ulama adalah hendaknya kaum muslimin untuk menghindari kesyirikan, karena kesyirikan adalah sebab utama dari terjadinya perpecahan, dan hilangnya kesyirikan adalah sebab utama terjadinya persatuan. Allah Ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Allah berfirman, dan ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika kalian sebelumnya saling bermusuhan, kemudian Allah satukan kalian semua.
maka atas nikmat Allah kalian menjadi bersaudara satu sama lain. Ayat ini menjelaskan bahwasanya dahulu para sahabat-sahabat Nabi SAW mereka berpecah belah dalam keimanan mereka. Mereka bermusuhan satu sama lain, bahkan tidak sedikit dari mereka yang saling bunuh-membunuh. Tetapi kemudian ketika Allah utus Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam, membawa keimanan, mengajarkan kepada mereka, kemudian mereka pun bersatu satu sama lain hingga terbentuklah sebuah persatuan disebabkan karena mereka itu meninggalkan kesyirikan. Maka jika kaum muslimin mau untuk bersatu, hendaknya untuk meninggalkan berbagai macam kesyirikan, apapun bentuknya, apapun jenisnya, yang besar maupun yang kecil. Kemudian di antara sebab terjadinya perpecahan adalah ketika kaum muslimin saling sombong, saling merendahkan, dan saling menghina satu sama lain. Disitulah timbul jurang pemisah antara orang-orang kaya dan juga orang-orang miskin. Terbentuklah jurang pemisah antara orang-orang yang merasa memiliki jabatan yang tinggi dengan orang-orang yang memiliki jabatan yang rendah. Mereka tidak mau bersatu sama lain karena disebabkan mereka merasa perbedaan dalam status ekonomi mereka, perbedaan dalam status sosial mereka. Mereka merasa diri mereka itu lebih baik dan juga lebih terhormat. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang-orang laki-laki yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan perempuan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu adalah lebih baik. Maka dari itu, karena sombongan adalah di antara sebab utama terjadinya perpecahan, Nabi SAW mengancam bahwasanya orang-orang yang bersikap sombong tidak akan masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda, La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sekecil biji zarrah dari kesombongan. Lalu kemudian beliau SAW mendefinisikan apa itu kesombongan. Kata beliau, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika seorang itu menolak kebenaran, menolak nasihat, dan juga merendahkan orang lain, merasa dirinya itu lebih mulia, merasa dirinya itu lebih terhormat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengancam bagi orang-orang yang sombong dengan nerakanya. Allah Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar. Allah berfirman bahwasanya kesombongan adalah selendangku, keagungan adalah sarungku, maka barang siapa yang mau merebut salah satu darinya dariku, maka aku akan melemparkannya ke dalam api neraka. Oleh karena itu, hendaknya kaum muslimin untuk senantiasa memahami dan juga meyakini firman Allah Ta'ala, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Entah apakah dia itu jabatannya rendah atau dia status ekonominya itu miskin, tetapi kalau dia adalah yang paling bertakwa kepada Allah, maka dialah yang paling mulia di hadapan Allah Ta'ala. Dan kemudian di antara sebab perpecahan yang disebutkan oleh para ulama adalah sifat hasad, sifat dengki, iri kepada kenikmatan yang diberikan kepada orang lain. Dia mengharapkan agar kenikmatan tersebut hilang dari orang lain tersebut. Maka dari itu Nabi SAW beliau bersabda, La tahasadu, wa la tanajashu, wa la tabaghadu, wa la tadabaru, wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling dengki, jangan kalian itu saling menipu, jangan kalian itu saling marah, dan janganlah kalian itu saling memboikot, dan janganlah kalian itu menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya.
sifat hasad kepada orang lain, ini menimbulkan rasa suuzon, ini bisa membuat seorang menjadi menghasut orang-orang yang lain untuk benci kepada orang tersebut. Maka ini adalah di antara sebab perpecahan, dan ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh iblis kepada Adam, dan bahkan dosa pertama yang dilakukan oleh seorang anak Adam di atas muka bumi ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Perpecahan adalah sebuah keburukan, akan tetapi perpecahan adalah sunnatullah, sebuah keputusan dari Allah yang pasti akan terjadi. Nabi SAW dalam sebuah hadisnya beliau bersabda, "Wa man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Dan barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Iftaraqat hadhil ummah ala 73 firqah." Bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Akan tetapi hendaknya kaum muslimin untuk selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mempersatukan umat dan tidak memperpecah belah umat. Maka dari itu Nabi SAW beliau melarang seorang muslim untuk memboikot orang muslim yang lainnya. Beliau SAW bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa hadha yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam." Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya yang lain sesama muslim di atas 3 malam. Yang satu ini berjumpa kemudian dia berpaling, lalu yang satu pun berpaling, dan yang lebih baik daripada mereka berdua adalah yang mau memulai untuk memberikan salam. Dan kemudian Nabi SAW menjelaskan, tidak mau untuk akur satu sama lain, tidak mau rukun satu sama lain, tidak mau memaafkan satu sama lain adalah di antara sebab ditahannya ampunan dari Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain." Bahwasanya pintu-pintu surga itu akan dibuka setiap hari Senin, wa yaumal khamis, dan juga di hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka kemudian akan diampuni setiap hamba yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali yang tidak diampuni adalah seseorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya yang lain. Fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha. Maka kemudian akan dikatakan, tunggulah mereka berdua ini jangan diampuni sampai mereka berdua itu berdamai. Tunggulah mereka berdua ini sampai mereka itu berdamai. Tunggulah mereka berdua ini sampai mereka itu berdamai. Maka perdamaian itu adalah di antara sebab diturunkannya rahmat dan juga ampunan dari Allah Ta'ala. Dan kemudian kaum muslimin semua rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita pun berusaha untuk mendamaikan saudara-saudara kita, untuk mendamaikan masyarakat ini. Jangan kita kemudian menambah api perpecahan di antara kaum muslimin. Allah Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Dan jika dua kelompok orang-orang mukmin mereka saling berperang satu sama lain, maka damaikan mereka semua. Ini adalah perintah dari Allah. Bahkan walaupun sudah terjadi pembunuhan satu sama lain, maka damaikan, kata Allah. Dan kemudian Nabi SAW pun menjadikan pahala untuk mendamaikan kaum muslimin seperti atau lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah dan juga puasa sunnah. Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyam was salah was sadaqah."
maukah kalian aku beritahukan tentang sebuah amalan yang lebih afdol, lebih mulia daripada tingkatan puasa sunnah, salat sunnah dan juga sedekah sunnah? Kemudian para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, islahu zatil bain, yaitu mendamaikan orang-orang yang berseteru. Dan kemudian Nabi SAW pun menjadikan berusaha atau usaha untuk mendamaikan kaum muslimin adalah salah satu bentuk dalam sedekah. Nabi SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yaumin tatlu alaihi syamsu, ya'dilu baina tsnaini sadaqah. Bahwasanya setiap persendian yang dimiliki oleh manusia wajib untuk dikeluarkan sedekahnya sebagai bentuk rasa syukur. Lalu kemudian setiap hari yang di situ terbit matahari, kemudian orang mendamaikan kaum muslimin, maka itu adalah sedekah baginya. Maka sedekah kepada Allah Ta'ala bukan hanya dengan harta, tetapi juga dengan usaha serta tenaga kita untuk mendamaikan kaum muslimin. Dan kemudian Nabi SAW menjadikan usaha seseorang untuk mendamaikan orang lain adalah di antara bentuk bisnis yang terbaik. Nabi SAW bersabda, ala adulluka ala tijarah, maukah aku beritahukan kepadamu apa itu perdagangan yang terbaik? Kemudian Nabi SAW mengatakan, sil bainan nas idza tafasadu wa qarrib bainahum idza taba'adu. Damaikanlah orang-orang jika mereka itu saling berpecah belah, dan dekatkanlah mereka jika mereka itu saling menjauh satu sama lain. Maka ini di antara keutamaan dari mendamaikan kaum muslimin, dan hendaknya ini selalu menjadi usaha kita setiap harinya untuk agar terbentuk persatuan di antara kaum muslimin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma arda an arba'atil khulafa wa a'immatil hunafa Abi Bakar As-Siddiq wa Umar Al-Faruq wa Dhi Nurain Al-Uthman wa Abi Sibtain Ali wa mannihim bikaramika wa fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba' ridaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Aqimis shalah.